dan memungkinkan untuk ditempatkan di sana dan tidak terjadi kelebihan guru, maka kita bisa ditempatkan di sekolah kita. Karena kalau misalkan kita itu berada pada sekolah yang jam mengajarnya sudah penuh, semua sudah penuh diisi oleh teman-teman mungkin dari PNS atau mungkin juga P3K. Baiklah sobat-sobatnya, inilah merupakan mekanisme penempatan P3K Guru tahun 2023. Nanti akan diurutkan mulai dari P1, P2, P3 dan juga P4. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu alasan kuat guru honorer ini harus memiliki jam mengajar yang linear ya pada tahun ini, sehingga nanti kita bisa ditempatkan dan juga lulus pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Tentunya mulai dari saat ini teman-teman bisa mengecek apakah kira-kira bisa ditempatkan di sekolah induk ataukah tidak. Tentunya di sini kita memerlukan langkah-langkah agar nanti kita bisa ditempatkan ya pada P3K Guru tahun 2023. Kira-kira bagaimanakah alasan kuat kita itu harus punya jam mengajar yang linear pada tahun ini agar kita sukses lulus P3K 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebenarnya terkait tentang linearisasi ijazah dengan beban mengajar ini kita sudah diperingatkan sebelumnya oleh Ibu Hasnah, yaitu Ketua Forum Honorer Indonesia, teman-teman, yang mana kita diminta untuk mempersiapkan diri untuk perekrutan P3K 2023 untuk P1, P2, P3. Ini datanya sudah terkunci ya, dan di sini teman-teman bisa memperbaiki dapodiknya. Maka di sini kalau misalkan kita ijazahnya ini guru kelas SD, maka kita harus menjadi wali kelas. Dan tentunya di sekolah kita itu harus ada ruang yang kosong untuk kita nanti supaya bisa ditempatkan. Dan tak kalah pentingnya, di sini teman-teman harus sudah melakukan verval ijazah di info GTK. Silakan dicek untuk verval ijazahnya apakah saat ini masih tersemat ataukah kita itu harus melakukan verval ulang. Nah, tentunya di sini kita harus memiliki jam mengajar ya teman, ketika kita itu ingin ditempatkan pada tahun 2023 ini. Nah, misalkan saja di sini ini adalah posisi saya itu adalah berada di posisi nomor 6. Nah, ijazah saya itu adalah S1 PGSD. Maka di sini saya harus memiliki jam mengajar ya. Saya sebagai guru kelas, kemudian di sini saya mengajar di kelas 3. Nah, seperti itu, teman. Kemudian di sini terkait jam mengajar ini adalah nggak masalah. Yang jelas di sini kita harus memiliki jam mengajar, teman. Entah itu dari guru mapel, PAI misalkan, atau mungkin juga guru kelas, sehingga nanti kita bisa ditempatkan pada tahun 2023 ini. Karena kalau misalkan kita itu berada pada sekolah yang jam mengajarnya sudah penuh, semua sudah penuh diisi oleh teman-teman mungkin dari PNS atau mungkin juga P3K atau mungkin dari P1 yang ada di sana, sementara kita itu P2 atau P3, tentunya nanti kita tidak bisa ya untuk ditempatkan pada sekolah kita tersebut. Dan tentunya di sini nanti kalau misalkan dalam satu sekolah itu hanya ada satu formasi saja idealnya. Kemudian di sini terdapat 3 guru dengan kategori yang berbeda, entah itu P1, P2, P3. Tentunya nanti yang didahulukan itu adalah dari P1-nya. Kemudian di sini nanti kita kalau misalkan masih ada formasi di sekolah lain, kita bisa ditempatkan di sana. Namun tentunya setiap sekolah itu juga memiliki guru honorer masing-masing yang nanti menjadi tempat untuk penempatan mereka. Dan di sini kalau misalkan kita melihat untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 ini adalah ada sedikit yang berbeda dengan di tahun kemarin. Nah, di sini adalah untuk paparan kemarin di hasil rakor, teman. Ini adalah guru yang sudah lulus menjadi ASN P3K di tahun-tahun sebelumnya, dan juga rencana untuk di tahun 2023 ini ada 601.000 sekian. Tentunya saat ini masih dalam proses perjuangan ya, untuk di daerah itu nanti bisa mengajukan formasi sejumlah teman-teman guru yang lulus passing grade. Nah, misalkan di sini dari teman-teman guru yang sudah lulus passing grade ini nanti
semua akan diupayakan untuk dituntaskan pada tahun 2023. Kemudian kalau misalkan pun nanti ada yang tidak menjadi sasaran penuntasan di tahun ini, inilah dikarenakan dari P1 itu yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau mungkin sebab alasan lain. Yang jelas di sini nanti untuk penempatan, termasuk teman-teman yang sudah lulus passing grade pun ini nanti akan diutamakan ya teman. Tentunya juga akan dilihat dari kuota formasi yang dibuka pada tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya untuk alur pendaftaran seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini tidak jauh berbeda dengan di tahun sebelumnya. Maka di sini teman-teman termasuk juga dari teman-teman P1 ini nanti harus yaitu melakukan pendaftaran ya. Ini tetap harus mendaftar, yaitu login ke akun SSYSN. Kemudian kalau misalkan di sana nanti ada notifikasi bahwa Anda mendapatkan penempatan, teman-teman harus melanjutkan pendaftaran hingga sampai dalam tahap resume, sama halnya di tahun kemarin. Termasuk juga dari teman-teman guru sekolah negeri, guru sekolah swasta, maupun juga individu baru yang punya serdik dari PPG Prajabatan. Maka teman-teman login atau membuat akun di SSYSN. Selanjutnya nanti ketika kita sudah login ke akun SSYSN, maka di sini nanti dari kualifikasi atau ijazah yang kita miliki, ini nanti kita akan bisa memilih formasi mata pelajaran ya. Nanti kita akan memilih sesuai dengan ijazah dan atau dari sardik yang kita miliki. Nah, termasuk juga dari teman-teman di sini yang sedang menunggu ya, dari P1 yang kemarin tidak mendapatkan penempatan atau P1 tanpa formasi ataupun juga yang pembatalan atau yang sudah turun prioritas, ini nanti untuk data P1-nya ini masih tetap melekat ya di tahun ini, dan ketika kita login nanti kita tetap akan menjadi P1. Nah, selanjutnya untuk mekanisme seleksi P3K 2022 ini adalah melalui 3 mekanisme seleksi. Yang pertama adalah penempatan, yang kedua adalah verifikasi kesesuaian, yang ketiga adalah tes. Ini bedanya dengan tahun 2023, ini hanya ada 2 mekanisme seleksi. Yang pertama ini adalah mekanisme penempatan, yaitu untuk teman-teman P1 ini nanti langsung ditempatkan teman-teman. Kemudian untuk teman-teman P2, kemudian P3 dan juga P4, ini semuanya mengikuti seleksi dengan menggunakan komputer assist test. Meskipun demikian di sini ada bedanya untuk teman-teman nanti baik itu P2, P3 dan P4. Kalau misalkan P4 nanti mekanisme cat UNBK seperti biasanya, yaitu kita menggunakan soal-soal seleksi kompetensi, ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Kemudian kalau misalkan dari teman-teman yang berangkat dari P2 dan juga P3, di sini nanti kita akan mengerjakan soalnya itu berbeda, yaitu nanti soal-soal yang dikerjakan itu adalah materi kompetensi yang merujuk pada standar kompetensi guru ya, serta kinerja guru sesuai peraturan yang berlaku. Dan terkait tentang contoh materi soalnya yang perlu teman-teman pelajari untuk P2 P3 ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian yang membedakan lagi untuk di tahun ini adalah nanti ada yaitu seleksi wawancara. Nah, untuk seleksi wawancara itu nanti diperuntukkan bagi teman-teman P2, kemudian P3 dan juga teman-teman P4. Ya, mana di sini nanti setelah teman-teman mengerjakan mengikuti seleksi dengan cat UNBK, maka di sini nanti hanya akan diambil yaitu 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi. Kemudian di ranking yang tertinggi, nah nilai yang di ranking paling tinggi ini nanti dilihat dari ketersediaan kebutuhan. Maka disitulah nanti yang akan berangkat untuk ke wawancara. Sedangkan yang lain kemana? Tentunya nanti akan gugur ya teman. Jadi misalkan masih ada sisa formasi itu sejumlah 10 misalkan 10 formasi guru kelas, kemudian nanti misalkan seluruh jumlah peserta itu ada 500, maka nanti hanya akan diambil 10 dikalikan dengan 3, yaitu 30 yang nanti akan bisa maju ke wawancara. Dan untuk seleksi wawancara ini nanti adalah dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian. Tentunya lo mekanisme seleksi ini nanti akan diserahkan kepada masing-masing Pemda ya. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita bahas ya, kita kembali ke pokok permasalahan alasan mengapa kita harus memiliki jam mengajar yang linear supaya kita nanti bisa diangkat di tahun ini adalah kita cek pada bagian yaitu mekanisme seleksi teman. Nah, di sini dipaparkan untuk mekanisme seleksi adalah yang seperti ini.
Nah, di sini misalkan seperti ini ya. Ini adalah untuk kita yang punya jam mengajar yang linear, itu diibaratkan kita di sekolah A, teman-teman. Nah, saya itu adalah guru honorer di sekolah A ini. Nah, selanjutnya di sini ada satu kebutuhan. Nah, kalau misalkan saya ini adalah statusnya P1, nah saya P1 guru kelas, kemudian di sekolah saya buka formasi. Berikutnya di sini masih ada lowong, berarti saya bisa ditempatkan di sekolah saya ini, teman-teman. Nah, saya bisa ditempatkan di sekolah saya. Nah, kemudian kalau misalkan kita nggak punya jam, ini adalah contoh di soal di sekolah B ya. Nah, misalkan di sekolah B ini adalah kebutuhannya sebenarnya ada satu. Kemudian di sini ASN-nya ini udah lengkap. Kemudian kita honorernya satu. Kemudian di sini tidak memungkinkan untuk dilakukan pengangkatan pada sekolah ini. Nah, ini kita masih bisa ditempatkan di sekolah lain. Kan dalam peraturannya kalau misalkan di sekolah kita itu ada formasi dan memungkinkan untuk ditempatkan di sana dan tidak terjadi kelebihan guru, maka kita bisa ditempatkan di sekolah kita. Kalau misalkan posisinya adalah seperti ini terjadi kelebihan guru, misalkan semua guru kelas 1 sampai 6 sudah diisi oleh PNS atau P3K, maka meskipun saya P1 di sini, saya nggak bisa ditempatkan di sekolah saya. Dan akhirnya di sini kita, karena sekolah induk sudah kelebihan guru, maka akan dicarikan ke sekolah lain yang masih membutuhkan guru. Nah, selanjutnya bagaimana nasibnya kalau misalkan di sini kita itu sudah nggak ada tempat lagi, misalkan seperti ini. Misalkan kelas 1 sampai dengan kelas 6 guru kelasnya sudah lengkap diisi PNS dan P3K. Kemudian saya P1, nanti saya akan dicarikan di sekolah lain. Kalau misalkan di sekolah tersebut itu masih ada yang lowong, artinya tidak menggeser guru induk di sana, maka saya bisa tempatkan. Kalau misalkan di satu kabupaten itu semua sekolah sudah ada guru induknya, maka meskipun saya lulus, ini saya nggak bisa ditempatkan di sana. Itulah alasan mengapa kita harus punya jam mengajar yang linear ya. Jadi supaya kita bisa ditempatkan di sekolah kita, tentunya akan lebih aman kalau misalkan saya itu bekerja sebagai guru honorer di sekolah saya yang di sana ada formasi dan juga ada kebutuhan, daripada saya di sekolah saya tersebut itu tidak ada kebutuhan. Nanti akan terjadi kelebihan guru ya, teman-teman. Oke, ini adalah mungkin sebagai gambaran untuk kita mengambil langkah ke depannya supaya bisa diangkat ya di tahun ini. Bagaimanakah untuk cara menyikapinya? Ya, kita bisa mengupayakan untuk kita mendapatkan jam mengajar ya. Entah itu mencari sekolah lain atau mungkin juga ya dengan segala sesuatu tentunya teman-teman lebih tahulah bagaimanakah untuk menyikapinya supaya kita nanti bisa ditempatkan pada tahun ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.